Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan final test mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama mengenai komponen perencanaan usaha, yang kedua mengenai sistematika perencanaan, need analysis, implementasi, dan evaluasi usaha. Komponen perencanaan usaha diperlukan bagi setiap pembisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Istilah ini lebih dikenal dengan business plan. Rencana bisnis menjadi alat untuk menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis dalam memperkenalkan brand atau merek, menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana atau investor. Komponen perencanaan usaha akan menjadi acuan bagi manajemen bisnis yang dibangun mulai tahap perencanaan, produksi hingga pemasaran. Maka dari itu, setiap pembisnis harus memperoleh atau memperdalam wawasan dan melakukan pertimbangan dalam bisnis plan sebelum memulai usaha. Baik bisnis plan perusahaan, jasa bisnis plan makanan, atau usaha apapun. Apa saja komponen perencanaan usaha? Yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis merupakan komponen perencanaan usaha yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang akan dijalankan beserta potensi, produk, dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Melalui deskripsi bisnis diharapkan semua pihak yang akan terlibat dalam bisnis akan mengetahui potensi dan arah pengembangan dari bisnis tersebut. Mungkin sebelum penjelasan deskripsi bisnis itu menggunakan metode forecasting. Yang kedua yaitu strategi pemasaran dalam perencanaan usaha. Strategi pemasaran yang akan diambil dari hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar menjadi kunci dan kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli yang maksimal. Dalam menuliskan strategi pemasaran, perusahaan membutuhkan suatu analisis yang tepat sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Jenis analisa yang dapat digunakan misalnya adalah analisa SWOT yang berfungsi untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi suatu produk. Selain itu, analisa SWOT akan menghasilkan keputusan untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, analisa pesaing menjadi komponen perencanaan usaha. Analisa pesaing merupakan digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing atau kompetitor dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor, maka perusahaan dapat mengisi strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda namun lebih efektif. Yang keempat, desain pengembangan. Desain pengembangan diperlukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk grafik pengembangan dalam konteks produksi. Dan selain itu, desain pengembangan juga akan digunakan untuk mengetahui rencana usaha ke depan dan sebagai alat mengambil keputusan yang akan mempengaruhi rencana pembiayaan usaha. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat dalam komponen perencanaan usaha untuk menjelaskan suatu usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional dan manajemen berfokus
pada kebutuhan logistik perusahaan seperti bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen. Selain itu, rencana operasional dan manajemen menunjukkan cara dan prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Yang keenam, rencana pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam usaha yang mengatur untuk menentukan asal modal usaha, aktiva, dan untuk mengatur anggaran agar efisien. Rencana pembiayaan yang baik akan menyebabkan usaha dapat berjalan lancar dan berguna sebagai tahap awal dalam neraca jalur laporan keuangan perusahaan nantinya. Faktor pembiayaan membutuhkan beberapa unsur keuangan seperti laporan keuangan perencanaan usaha, laporan arus kas perencanaan usaha, laporan neraca perencanaan usaha, analisis pengembalian modal untuk usaha, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi semua rencana pembiayaan dan keuangan yang dibutuhkan dalam membuat komponen perencanaan usaha, maka perusahaan dapat memanfaatkan software akuntansi untuk membuat sebuah analisis keuangan usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau penggadaan peralatan. Rencana bisnis mencakup hal sebagai berikut, yaitu mengenali sifat dasar dan konteks kesempatan berusaha atau bisnis. Yang kedua, pendekatan mutakhir untuk eksploitasi kesempatan bisnis. Yang ketiga, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya suatu usaha. Yang keempat, penyediaan seperti perkakas atau alat untuk memperbesar usaha. Komponen dari rencana bisnis ada 3. Yang pertama, konsep bisnis. Konsep bisnis ini yaitu market atau pasar. Market atau pasar yang diharapkan yaitu customer. Berikut ini sistematika rencana bisnis. Sistematika rencana bisnis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman pembuka. Yang kedua, nama dan alamat bisnis. Yang ketiga, nama dan alamat pelaku. Dan yang keempat, sifat bisnis. Kelima, pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan. Yang keenam, pernyataan keberhasilan laporan. Yang ketujuh, ringkasan eksekutif 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Selanjutnya, analisis industri, yaitu pandangan masa depan dan tren-trennya, analisis para kompetitor, segmentasi pasar, ramalan industri dan pasar, deskripsi perusahaan, produk, jasa, ukuran bisnis, perlengkapan dan personel kantor, dan lain-lainnya. Rencana pemasaran yaitu menentukan harga, pendistribusian, promosi, ramalan produk, dan pengendalian. Selanjutnya, need analysis atau analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan menurut Daryanto dan Bintoro adalah
Kegiatan memilah-milih semua kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah dimiliki. Sedangkan di dalam diklat analisis kebutuhan berkaitan dalam hal performa kerja sumber daya manusia. Kegiatan analisis kebutuhan merupakan kegiatan mengidentifikasikan kesenjangan antara apa yang dapat dilakukan karyawan saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dibutuhkan sesuai tuntutan pekerjaan, terutama kebutuhan pada masa yang akan datang. Tujuan dan fungsi analisis kebutuhan yaitu adalah untuk membantu pimpinan dalam membuat keputusan apakah pelatihan merupakan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, rancangan desain pelatihan. Desain merupakan rancangan atau rencana yang akan dilaksanakan dalam suatu pendidikan atau pelatihan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, implementasi dan evaluasi dari perencanaan bisnis. Implementasi perencanaan usaha, sejumlah pendekatan dalam dapat diterapkan oleh perusahaan baru. Implementasi perencanaan strategis diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan manajemen kesempatan, yang kedua pendekatan perencanaan titik awal, yang ketiga pendekatan model strategis. Pendekatan manajemen kesempatan didasarkan pada analisis lingkungan dengan mempertimbangkan yaitu evaluasi sumber daya internal, ramalan kondisi pasar eksternal, evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, performulasi tujuan perusahaan. Yang kedua, pendekatan perencanaan titik awal, yaitu penggunaan titik awal yang praktis dan logis, terhindar dari kesalahan yang fatal karena kegagalan dalam mempertimbangkan bagian penting dari rencana. Metodologi untuk perencanaan kembali didasarkan pada umpan balik berkesinambungan dari lingkungan. Ketiga, pendekatan model strategis, yaitu keputusan untuk perencanaan dalam menggunakan perencanaan strategis. Evaluasi dan seleksi alternatif yang dibuat pada tahap menciptakan opsi sekarang dibandingkan dengan jangka keefektifan relatif yang berkenaan dengan pokok persoalan strategis ini. Pertimbangan yang cermat diberikan pada tingkat yang sesuai pada setiap alternatif yang sesuai dengan sumber daya dan kepentingan perusahaan. Manfaat kompetitif, relatif, dan semua tujuan manajemennya. Faktor-faktor yang dinilai mengesampingkan arti diprioritaskan, kemudian dilakukan pengambilan keputusan. Evaluasi perencanaan usaha harus dipertimbangkan kebutuhan semua pembaca atau evaluator yang potensial yang harus mencerminkan kekuatan dari manajemen dengan karyawan, produk atau jasa, dan sumber-sumber yang tersedia. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk menyampaikan sebuah rencana bisnis yang berkualitas. Fungsi evaluasi yaitu mengetahui posisi usaha, kedua mengetahui kemajuan atau kemunduran usaha, dan ketiga tahapan
awal sebelum melakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Yang keempat, menetapkan target usaha berikutnya. Nah, tadi penjelasan dari mata kuliah kewirausahaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.